Selama ini, banyak warga Jakarta dan kota-kota di Jawa Utara merasa lebih aman dari ancaman gempa besar karena jauh dari zona subduksi di selatan Jawa. Namun ternyata anggapan itu perlu dikoreksi. Pulau Jawa yang kita pijak ternyata menyimpan sesar aktif. Profesor Dani Halman Natawijaya, ilmuwan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, mengungkapkan fakta mengejutkan. Pemahaman kita soal sesar aktif di Pulau Jawa masih penuh ketidakpastian. Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah keberadaan struktur geologi bernama Java Back Arc Thrust. Struktur ini adalah sesar naik berukuran besar yang membentang tepat di bawah kawasan padat penduduk sepanjang Pantura, dari Jakarta sampai Surabaya. Dengan kata lain, ancaman gempa bukan hanya mengintai dari selatan lewat zona subduksi, tetapi juga bersembunyi di bawah kota-kota besar yang selama ini dianggap relatif aman. Peta bahaya gempa yang kita gunakan saat ini pun bukan versi final. Peta ini terus diperbarui seiring munculnya temuan-temuan baru di lapangan. Tim BRIN baru saja merampungkan pemetaan rinci di sekitar Gunung Ciremai dan menemukan informasi baru tentang sesar aktif yang sebelumnya belum diketahui. Saat mendengar kata gempa, kebanyakan dari kita langsung membayangkan tanah bergoyang dan bangunan roboh. Padahal, ada bahaya lain yang sama berbahayanya tetapi jarang masuk radar perhatian, yaitu rekahan permukaan tanah, longsor, likuifaksi, dan bahkan tsunami lokal. Dani secara khusus menyoroti rekahan permukaan sebagai ancaman yang kerap diabaikan. Bayangkan jika jalan tol, jalur kereta, atau pipa energi dibangun tepat di atas jalur sesar aktif, maka kerusakan yang ditimbulkan bisa jauh lebih parah dari sekedar retak di dinding. Negara-negara rawan gempa seperti Jepang, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Taiwan sudah lama punya aturan tegas. Kawasan di atas jalur sesar aktif dilarang untuk pembangunan infrastruktur kritis. Namun sayangnya, di Indonesia kebijakan semacam itu belum optimal. Hambatan utamanya adalah minimnya data. Kita belum punya peta sesar aktif yang cukup detail dan menyeluruh untuk dijadikan landasan regulasi. Dani mengingatkan bahwa resiko bencana tidak bisa dihitung dari satu faktor saja. Ada 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu bahaya, paparan, dan kerentanan. Artinya, sebagus apapun upaya mempersiapkan masyarakat dan infrastruktur, kalau data tentang sumber bahayanya sendiri masih tidak akurat, maka semua usaha itu tidak akan optimal. Hal inilah yang membuat BRIN terus memperluas dan memperbarui basis data kebumian Indonesia, karena memahami sesar aktif di bawah Jawa bukan sekedar urusan ilmuwan. Ini adalah pondasi dari setiap keputusan tata ruang dan kesiapsiagaan bencana yang menyangkut keselamatan jutaan orang.